Elisheba lagi baca apa sih sayang? Ini loh Miss Jin, Elizabeth lagi baca ada seseorang anak bernama Mindy. Dia punya teman, namanya Santi. Mereka berteman sejak kecil dan mereka namanya deket. Nah, Santi ini punya masalah. Dia tidak bisa mengikat tali sepatu. Jadi, setiap kali mau ke sekolah, Santi minta tolong sama mamanya atau mbaknya untuk minta tali sepatu. Nah, suatu hari si Santi ini lupa buat minta tolong sama mamanya buat minta tali sepatu. Astaga. Terus si Santi kan ke sekolah. Santi sampai di sekolah, tapi Santi diketawain sama temennya karena Santi jatuh beberapa kali. karena tali sepatunya belum diikat? Iya. Astaga. Terus gimana kelanjutannya? Si Mindy waktu tiba di sekolah cepat-cepat ke Santi untuk mengikat tali sepatunya. Wah, luar biasa. Seperti apa ya akhirnya ya? Misin penasaran nih. Si Mindy kan udah bantu Santi. Habis itu si Santi tenang. Santi bisa melewati harinya dengan biasa dan senang. Yeay, bagus banget akhir dari cerita itu loh. Miss Jin punya satu pertanyaan buat Elisheba. Kira-kira kenapa Mindy mau membantu Santi? Karena mereka berteman. Betul sekali, karena mereka berteman. Berteman itu harus saling apa? Tolong menolong. Tapi bukan cuma karena mereka berteman, tapi menurut Miss Jin ya, karena Mindy itu punya sifat kerendahan hati. Coba bayangin, Mindy itu harus nunduk dan ngikat tali sepatu Santi kan? Nah, kita itu harus punya sifat kerendahan hati. Sama seperti siapa? Siapa? Ayo ditukar Alkitab. Yesus itu punya sifat kerendahan hati. Dia datang dari surga, datang ke bumi untuk menolong kita semua. Benar? Bener. Gimana cara Elizabeth bisa dapatkan kerendahan hati itu, Miss Jin? Nah, kita harus belajar dari Yesus bagaimana memiliki sifat kerendahan hati. Untuk lengkapnya, kita sama-sama aja lihat episode Mesbah Cilik Menyembah Allah melalui cerita dan musik. Apakah ada pekerjaan Roma yang tampak tidak menyenangkan? Yesus melakukan salah satu pekerjaan seperti itu untuk murid-muridnya. Dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya betapa besar kasihnya kepada mereka dan bagaimana mereka seharusnya melayani orang lain. Yesus dan murid-muridnya berkumpul untuk merayakan Paskah. Yesus tahu ini adalah makanan terakhir yang akan dia makan dengan mereka sebelum dia mati. Dan masih ada begitu banyak yang ingin diajarkan kepada mereka. Murid-muridnya bisa merasakan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, tapi mereka mengharapkan Yesus naik tahta dan menjadi penguasa negara. Mereka menunggunya untuk mendirikan kerajaan di bumi dan masing-masing ingin tempat terbaik di dalamnya. Setiap orang dari mereka percaya bahwa dia layak mendapatkan posisi paling penting. Pada masa itu, seorang pelayan biasanya mencuci kaki tamu sebelum makan malam, terutama makan malam penting seperti Paskah. Dan segala sesuatu ada di ruangan tempat mereka berkumpul. Ada gentong, ada mangkuk, dan juga ada handuk. Semuanya ada, kecuali pelayan. Makan malam sudah siap. Jika sekarang saja ada seseorang yang mau datang dan mencuci kaki mereka, mereka bisa memulai perjamuan Paskah. Tapi ruangan itu sunyi. Mereka menunggu. Tidak ada dari murid-murid yang mau melihat yang lain. Masing-masing dari mereka tahu apa yang harus dilakukan, tapi
tidak ada yang mau melakukannya. Mungkin saja mereka berpikir, Aku tidak akan melakukan pekerjaan seorang pelayan. Bagaimanapun juga, aku layak mendapatkan pekerjaan paling penting di kerajaan baru Yesus. Aku tidak akan berlutut dan mencuci kaki orang lain. Yesus tahu apa yang dipikirkan murid-muridnya. Aku ingin mengajarkan kepada murid-muridku bahwa kerajaanku dibangun atas dasar kasih. Mereka perlu menunjukkan kasihku kepada orang lain, yaitu dengan tanpa pamrih, menempatkan orang lain di depan. Murid-murid Yesus sudah 3 tahun bersamanya, tapi mereka masih belum belajar pelajaran paling penting. Kebesaran dalam kerajaan Allah datang melalui pelayanan yang rendah hati kepada orang lain. Jadi, Yesus memberikan contoh terakhir kepada mereka. Dengan tenang, dia bangkit dari meja dan melepaskan jubahnya. Dia mengelilingi pinggangnya dengan handuk. Dia menuangkan air ke dalam mangkuk. Tanpa berkata-kata, dia mulai mencuci kaki murid-muridnya. Dia tidak memberikan ceramah. Dia hanya melakukan pekerjaan yang masing-masing dari mereka pikir mereka terlalu penting untuk melakukannya. Apa yang sedang dilakukannya? Dia adalah guru kita, anak Allah pencipta alam semesta. Dan dia sedang melakukan pekerjaan seorang pelayan. Tidak boleh seperti itu. Tuhan, jangan cuci kaki. Jika aku tidak mencuci kakimu, engkau tidak akan memiliki bagian denganku. Yesus tidak hanya mencuci debu dari kaki murid-muridnya, dia juga mencuci kebanggaan dan keserakahan mereka. Dia mengajarkan mereka untuk melayani satu sama lain. Dia menunjukkan kepada mereka bagaimana mencapai orang-orang yang akan segera mereka beritakan kabar baik. Yesus selesai dan duduk. Pahamkah kamu apa yang telah kulakukan untukmu? Jika aku, Tuhan dan Guru kamu, telah membasuh kakimu, kamu juga seharusnya membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan contoh kepada kamu. Kamu harus berbuat seperti yang telah kuperbuat untuk kamu. Melayani orang lain, begitulah yang Yesus katakan. Jangan malu untuk melakukan apapun yang akan menunjukkan kasihku. Rendahkanlah hati adalah tanda kebenaran. Malam itu, murid-murid Yesus belajar pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Yesus juga menginginkan kita untuk belajar dari pelajaran itu. Ketika Yesus selesai, dia memberikan janji lain. Dia berkata, Aku tidak akan melayani kalian seperti ini lagi, tetapi nanti jika sudah di surga. suatu hari nanti kita semua akan bersama-sama dengan Yesus dan kita akan bersama-sama melakukan pelayanan yang istimewa itu. Tapi untuk saat ini, Yesus ingin membantu kita semua menjalani hidup yang membantu orang lain. Itulah salah satu cara untuk menunjukkan kasih Allah kepada orang lain. Halo Sobat Cilik Hub Channel, hari ini Miss Evi ditemani oleh Griselda. Oke. Jadi hari ini Gris tahu nggak kita mau ngapain? Enggak ya, kita hari ini mau belajar tentang kerendahan hati. Kalau misalnya kerendahan hati itu kebalikannya apa sih Gris? Sombong. Sombong. Griselda pernah nggak jadi orang yang sombong? Nggak pernah, tapi pernah nggak lihat orang yang sombong? Pernah. Griselda kesel nggak lihat orang yang sombong? Kesel ya? Suka nggak kalau temenan sama orang yang sombong? Enggak. Pasti enggak, iya. Jadi hari ini kita mau belajar, kita mau kasih tahu sama teman-teman yang di rumah gimana sih kalau misalnya jadi orang yang sombong itu supaya orang-orang tahu kalau misalnya jadi orang yang sombong itu tuh nggak baik. Griselda ready? Siap. Coba lihat di sini. Coba kasih tahu Miss Evi ini apa, ini apa. Ini adalah balon, ini adalah pompa balon. Pompa balon, oke. Jadi hari ini kita mau ibaratkan kalau ini adalah seseorang. Terus saat kita pompa artinya momen dimana dia akan menyombongkan dirinya. Misalnya ya, jadi dia bilang kan kalau orang sombong tuh bilangnya apa sih? Aku hebat, gitu kan. Jadi kalau setiap kita ngomong, aku hebat, diisi satu kali. Mau bilang lagi, aku lebih, gambar aku lebih bagus daripada kamu. Terus sampai dia sombong kayak gitu terus ya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat, kita langsung coba aja deh. Coba Griselda mau yang pompa atau Miss Evi yang pompa?
Miss Evi mau pegangin atau Griselda bisa pegang sendiri? Bisa bilang. Oke, bisa dipegang. Tapi kita sambil ngomong waktu kita mau ini kita ngomong kalau kita tuh orang yang hebat kayak gitu. Coba kasih kata-kata orang sombong kayak gimana sih kalau orang sombong ngomong? Bilangnya apa? Gambarku lebih bagus. Oke, coba gambarku lebih bagus isi. Gambarku lebih bagus. Terus harus cepet biar dia banyak. Gambar aku lebih bagus. Terus sampai ke isi. Gambar aku bisa bantuin ya. Gambar aku lebih bagus daripada gambar kamu. Terus aku lebih hebat daripada kamu. Aku lebih cantik daripada kamu. Coba Miss Evi bantu lebih ini ya. Griselda yang kasih kata-katanya misalnya. Aku lebih hebat daripada kamu. Kamu nggak ada apa-apanya. Aku lebih jago. Aku lebih hebat dalam segala hal. Hebat, hebat, hebat terus. Terus diisi. Sampai akhirnya apa? What happened? Apa yang terjadi? Meledak. Meledak. Setelah dia orangnya sombong, artinya dia jadi apa? Meledak. Waktu tadi meledak, kita kira-kira lebih pengen mendekat ke balon yang meledak atau pengen menjauh? Pengen menjauh. Menjauh. Kalau misalnya kayak gitu, berarti tadi kan ini kita ibaratkan orang ya. Jadi kalau ada orang yang sombong terus menerus dan dia sampai meledak, orang-orang pengen gak deket sama dia? Enggak. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah kalau misalnya jadi orang yang sombong, pasti nggak ada yang mau deketin, betul? Ya. Kalau Tuhan sendiri ngajarin kita jadi orang yang kayak gimana sih, Griselda? Jadi orangnya yang rendah hati. Terus orang yang baik, suka menolong orang lain, begitu kan? Iya. Nah, menurut pelajaran ini, dari pelajaran ini, Griselda mau nggak jadi orang yang sombong nanti meledak kayak gini? Bukan maksudnya meledak kepalanya ya, bukan. Tapi orangnya jadi dijauhin sama orang lain karena dia hancur. Mau nggak jadi orang yang sombong? Nah, begitu juga teman-teman Sobat Cilik yang di rumah. Kalau misalnya kita dalam bergaul bersama teman-teman, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Nah, coba Grace, boleh nggak tolong Griselda bantu Miss Evi buka Amsal 16 ayat 18. Wih, cepet banget nih bukanya. 16 ayat 18, terus tolong bantu baca. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke, thank you. Dibilang kalau kita congkak atau sombong ya, tinggi hati juga sama artinya sombong. Kalau kita congkak, kita akan hancur. Terus kalau kita tinggi hati, kita bakal apa katanya? Kejatuhan. Dapat kejatuhan. Berarti menjadi orang yang sombong itu kira-kira berguna nggak? Tidak berguna ya. Griselda sekali lagi bisa ditanya nih, mau nggak jadi orang yang sombong ke depannya? Enggak ya. Nanti kalau ada teman yang sudah mulai sombong, apa yang harus kita lakukan? Kita menjauhi mereka. Atau kita lebih baik menjauhi atau kita kasih tahu sama mereka, nggak boleh jadi sombong, nanti kamu hancur loh. Kita kasih tahu mereka. Oh ya, lebih baik ya. Oke, berarti mulai kali ini Miss Evi dan Griselda berjanji untuk tidak jadi orang yang sombong. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. See you next time, Sobat Cilik. Bye-bye. Pujilah Tuhan karena anak Allah yang telah mati
Hai Sobat Mesbah Cilik, nama saya Lulu dan hari ini saya ingin bercerita kepada kalian semua tentang sesuatu yang sangat penting, kerendahan hati. Lihatlah bunga ini, sangat cantik bukan? Tetapi tahukah kalian apa yang lebih indah dari bunga ini? Kerendahan hati. Saya mau menceritakan kisah tentang seorang gadis kecil bernama Emily. Emily adalah seorang seniman terbaik di kelasnya. Dia bisa menggambar dan melukis dengan begitu baik, sehingga semua orang kagum dengan karyanya. Suatu hari, ada kompetisi di sekolah. Emily yakin dia pasti menang karena dia memang adalah seniman terbaik. Begitu dia pikirkan. Tetapi ketika pengumuman diumumkan, Emily tidak memenangkan tempat yang pertama. Dia terkejut dan sedikit jadi sedih. Kemudian Emily mengetahui bahwa seorang gadis lain yang menang dengan kompetisi itu. Lukisannya dia tidak sebaik Emily, tetapi menunjukkan banyak cinta. Akhirnya Emily tetap tidak merasa iri. Emily pergi kepada gadis itu dan mengucapkan selamat. Dia menyadari bahwa kerendahan hati bukan tentang menjadi yang terbaik sepanjang waktu, tetapi tentang bahagia atas kesuksesan orang lain juga. Seperti Emily, kita bisa belajar untuk rendah hati, kita bisa berbagi mainan kita untuk orang lain, membantu teman kita, dan meminta maaf ketika kita membuat kesalahan. Kerendahan hati membuat kita bersinar terang, seperti bunga ini. Ini bukan tentang memamerkan diri, ini tentang menyebarkan cinta dan kebaikan dimanapun kita pergi. Jadi, mari kita menjadi seperti bunga ini, cantik dan rendah hati di dalam dan di luar. Terima kasih telah mendengarkan Sobat Cilik yang rendah hati. Hi kids, welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about being humble, atau rendah hati. Now, can you spell humble with me? Ready? Here we go. H-U-M-B-L-E. Humble. Great job. So what does being humble mean? Well, it's all about being modest, polite, and kind. It's not about thinking you're better than others. When you're humble, you don't brag or show off, even if you're really good at something. You should still have fun and be proud of yourself, but not to the point where someone else feels bad about themselves. You want to treat everyone with respect, even if they're different from you. Now, I have a little rhyme to help you remember this. To be humble and nice is what God wants from me. A very kind person is what others will see. Polite and respectful, that's how I will act, because humble is kind, and that's a true fact. See you guys next time! Halo anak-anak semuanya, kalian sudah belajar banyak tentang kerendahan hati bukan? Humility. Dan saat ini saya ingin berbicara kepada para orang tua. Orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menekankan pentingnya mengajarkan kerendahan hati kepada anak-anak kita sejak tahap awal perkembangan mereka.
Kerendahan hati bukan sekedar sebuah kebajikan atau sebuah perbuatan baik. Ini adalah landasan karakter yang membentuk cara anak-anak kita berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Ketika anak belajar rendah hati, mereka belajar menghargai kelebihannya sendiri tanpa menyombongkan diri, dan juga mengakui kelemahannya tanpa rasa malu. Pola pikir ini menumbuhkan rasa empati karena mereka memahami bahwa setiap orang mempunyai perjuangan dan keberhasilannya masing-masing. Kerendahan hati mengajarkan anak-anak kita pentingnya mendengarkan dan belajar dari orang lain. Pentingnya memupuk kolaborasi dan kerja tim daripada individualisme. Hal ini mendorong ketahanan, karena anak-anak yang rendah hati lebih terbuka terhadap masukan dan mau bertumbuh. Mereka melihat kemunduran sebagai sebuah peluang untuk memperbaiki diri, bukan alasan untuk menyerah. Pada akhirnya, dengan menanamkan kerendahan hati pada anak-anak kita sejak usia muda, kita membina individu yang penuh kasih sayang, empati, dan tangguh yang akan memberikan dampak positif bagi komunitas mereka dan membangun jiwa pelayanan mereka bagi sesama dan dunia. Saya akan tutup dengan Amsal 22 ayat 6 yang menyatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Tuhan memberkati. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Fergie. Fergie paling suka barang, ada nggak yang paling suka barang apa gitu? Ada. Barang apa? Barang yang Fergie paling suka buku cerita. Wih, kalau misalnya barang yang paling bagus yang Fergie pernah punya apa? Laptop. Laptop, Fergie pernah nggak pamerin laptop ke teman-teman atau ke orang lain? Nggak pernah. Emang kenapa? Emang pamer itu nggak baik ya? Iya. Hai, namanya siapa? Namaku Bravely. Hai Bravely, barang apa yang paling bagus yang pernah Bravely punya? Saya punya tab. Oh oke. Pernah nggak Bravely pamer? Saya nggak pernah pamer. Oh, kalau misalnya pamer itu emang salah nggak sih? Bener salah. Kenapa salah? Karena pamer itu nggak bagus. Halo, nama kamu siapa? Nama saya Kiara. Barang apa yang paling bagus yang Kiara punya? Handphone. Handphone. Kiara pernah pamerin handphonenya tidak? Tidak pernah. Oke. Sombong sama pamer sama nggak? Sama. Iya, sama. Kalau misalnya sombong itu sama nggak sama pamer? Iya. Oh, berarti Fergie pernah sombong? Nggak pernah. Kebalikannya sombong tahu nggak apa namanya? Rendah hati. Ah, kalau rendah hati Fergie tahu nggak? Tahu. Apa tuh? Rendah hati kita kayak nggak sombong. Kiara kenal nggak orang yang rendah hati? Iya. Siapa orang yang paling rendah hati yang Kiara tahu? Mama dan Papa. Ayah. Rendah hati. Adek. Adek. Oh, oke deh. Terima kasih Bravely. Ya, sama-sama.